إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat 23 Ramadan 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 14 April 2023 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang dimana harapan kita semua pada siang hari ini, semoga amal ibadah yang kita kerjakan di hari yang mulia ini dan juga amal ketaatan yang lainnya semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanpa terasa saat ini kita berada di hari-hari yang istimewa, hari-hari terbaik pada bulan Ramadan. Yang dikatakan oleh salah seorang ulama, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, kanu yu'azzimuna 13. Dahulu banyak di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan 10 yang 3. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang kedua, al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga, al-ashrul awal min al-Muharram, dan 10 hari pertama pada bulan Muharram. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang paling utama adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala tiba bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabat Nabi, inna hadha asy-syahra qad hadarakum, sesungguhnya bulan yang mulia ini telah hadir kepada diri kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan dalam artian ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari atau di bulan yang mulia tersebut, maka sungguh orang tersebut telah terhalang dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Wala yuhramu illa mahrum, dan tidaklah seseorang yang terhalang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kecuali orang tersebut adalah orang yang celaka. Hal ini senada dengan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menaiki sebuah mimbar, yang dimana tatkala menaiki anak tangga mimbar yang pertama, beliau mengucapkan amin sampai anak tangga yang ketiga. Dan di antara doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ini merupakan doa malaikat Jibril, adalah berkaitan dengan bulan Ramadan. Di antaranya malaikat Jibril mengatakan, "Radima anfu rajulin." Sungguh celaka seorang hamba
dakhala alaihi Ramadan. Allah berikan kesempatan ia masuk ke dalam bulan Ramadan. Thumman salakha. Sampai bulan Ramadan berlalu, qabla an yughfar lahu, akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wal billah. Oleh karenanya tidak ada seseorang yang paling faham untuk mendapatkan husnul khatimah di bulan Ramadan. Tidak ada sosok yang lebih baik untuk meraih Lailatul Qadar pada bulan Ramadan kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk dalam beribadah kepada Allah adalah petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana amal ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan? Kabar gembira bagi diri kita. Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah mengkabarkan kepada kita bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Beliau mengatakan dalam Sahihain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashr, apabila memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, shadda mi'zarah, beliau kencangkan tali ikat pinggang beliau. Wa ahya lailah, beliau hidupkan malam-malam beliau. Wa ayqadha ahlah, dan beliau bangunkan keluarga beliau. Yang pertama, syadda mizarah, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Apa maknanya? Terdapat dua makna di kalangan para ulama terkait makna hadis yang mulia ini. Yang pertama, ini menunjukkan bahwasannya betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam all out, bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaga beliau, kemampuan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala manakala memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli atau mencampuri istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam manakala memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena beliau sibuk untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau beriktikaf. Di antara syarat iktikaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian tatkala kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahya lailah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam beliau. Terdapat dua makna di kalangan para ulama. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur gadang selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, akan tetapi dengan durasi atau waktu yang sangat singkat. Sebagian besar waktu beliau ketika di malam hari beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi diri kita ma'asyiral muslimin, ada beberapa amalan yang hendaknya kita jaga dan berharap amalan tersebut bisa mendatangkan atau menjadikan diri kita meraih Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, kita senantiasa berusaha menjaga salat lima waktu kita dengan berjamaah, terutama salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal isya fi jama'atin." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka dituliskan atau seolah-olah dia mendirikan salat setengah malam. Wa man shallal isya was subha fi jama'atin, faka'anna maqama laila kullah. Dan barang siapa yang di waktu isya dan di waktu subuh ia melaksanakan kedua salat tersebut secara berjamaah, maka Allah tuliskan bagi dirinya pahala salat semalam suntuk. Dan kita paham bahwasanya waktu malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar. Dan Lailatul Qadar terjadi di waktu ini. Maka bagi seseorang yang menjaga salat isya dan salat subuh secara berjamaah, maka ia berada di zona aman. Kata Imam Syafi'i, man syahidal isya was subha faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang salat isya dan salat subuh secara berjamaah, maka ia berada di zona aman, yaitu mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar.
Yang kedua, hendaknya kita senantiasa menjaga salatul tarawih sampai selesai bersama imam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat tarawih sampai selesai bersama imam, maka Allah tuliskan bagi dirinya pahala salat semalam suntuk. Yang ketiga, di antara amalan yang harusnya kita jaga di 10 hari terakhir ini, ma'asyiral muslimin, kita usahakan setiap malam berusaha semaksimal mungkin untuk membaca ayat Al-Qur'anul Karim minimal 100 ayat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin, kutiba qunutu lailah." Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'anul Karim di waktu malam sebanyak 100 ayat, maka Allah tuliskan bagi dirinya pahala sholat semalam suntuk. So, bayangkan jika kita sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, menjaga sholat tarawih sampai imam selesai salam, kemudian ditambah lagi dengan membaca Al-Quran 100 ayat, maka fa insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian apabila kita merasa yakin di suatu malam yang itu merupakan malam Lailatul Qadar dengan perkiraan yang sangat kuat, dengan bukti-bukti yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu doa apa yang harus kita panjatkan? Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ra'aitu ayya lailatin hiya lailatul qadar ma aqulu fiha." Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda sekiranya suatu malam aku merasa yakin bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku panjatkan?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai maaf, maafkanlah aku ya Allah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa harus meminta maaf? Mengapa kita tidak berdoa meminta agar diperbaiki urusan dunia kita, diperbaiki urusan rumah tangga kita, diperbaiki urusan pekerjaan kita? Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza da'aka," apabila engkau berdoa, kemudian engkau memiliki waktu yang sangat sempit, akan tetapi permintaanmu kepada Allah, hajatmu, kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak, maka kata beliau, "Faj'al kulla du'aika an ya'fuwaka Allah." Maka jadikanlah doa atau permintaanmu kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan, mengampuni dosa-dosamu. Mengapa demikian? Beliau mengatakan, "Fa in 'afaka Allah." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan dosa dan kesalahanmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hajat, permintaan, kebutuhan, keinginanmu tanpa engkau memintanya. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada kita, doa yang kita baca di malam Lailatul Qadar adalah agar kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan.
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar yang dengannya kita berharap dosa dan kesalahan kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقومه إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.